Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 segment display. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Axel Gideon Semiring. Jadi langsung saja kita mulai. 7 segment display itu adalah suatu inputan yang kita masukkan dan akan menghasilkan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang LED. Jadi 7 segment display itu intinya singkatnya adalah LED yang mempresentasikan nanti angka semisal angka 0, 1, 2, hingga 9 sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Jadi apabila kita memiliki inputan 0000 yang dimana 0000 ini adalah bilangan biner yang menunjukkan angka desimal 0. Jadi segmen 7 display-nya nanti akan menampilkan LED dengan angka 0, yang dimana angka 0 itu batang LED yang menyala adalah batang LED A, batang LED B, C, D, E, dan F. Jadi saat batang LED itu menyala, maka akan dipresentasikan oleh angka biner 1. Maka di sini A-nya 1, B1, C1, D1, E1, dan F1 itu menunjukkan A, B, C, D, E, F ini menunjukkan batang LED-nya hidup, sedangkan G itu 0 karena batang G itu mati atau tidak hidup untuk mempresentasikan angka 0 itu. Begitu juga seterusnya dengan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Bisa kita lihat apabila inputannya 0001, yang dimana 0001 ini dalam biner, dan apabila dalam desimal itu menunjukkan angka 1. Jadi tujuan kita adalah untuk membuat 7 segment display ini mempresentasikan angka 1. Bagaimana kita caranya membuat angka 1? Dengan menyalakan batang LED B dan batang LED C. Dimana di sini bisa kita lihat batang LED B-nya 1 dan batang LED C-nya 1. Yang lainnya 0. 0 agar mempresentasikan angka 1. Begitu juga seterusnya sampai angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9. Dan mari kita lihat apabila dia di angka 10 yaitu 1, 0, 1, 0, yang dimana 1010 itu adalah angka 10, yang dimana angka 10 itu pasti tidak akan bisa dibuat dengan batang LED yang maksud saya dengan hanya satu 7 segment display. Kita harus membuatnya dengan minimal 2. Jadi karena kita hanya memiliki satu batang 7 segment display, jadi sesuai dengan arahan Ibu Rismi, kita melakukan atau menyalakan hanya garis horizontal, dimana garis horizontal itu hanya G lah yang menyala. Jadi untuk batang LED A, B, C, D, E, F itu tidak menyala, hanya G lah yang menyala. Bisa kita lihat di sini batang LED G-nya untuk display ke 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu bernilai 1. Oke, baik. Bagian berikutnya saya akan menjelaskan tentang Karnaugh Map atau K-map dan rangkaian dari Karnaugh Map itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan Karnaugh Map bagian dari segmen A dan segmen B. Yang berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kita mulai. Sebagaimana sudah kita pelajari cara membuat Karnaugh Map itu, kita membuat inputannya itu yang pertama itu adalah vertikal, yang itu adalah negasi A, negasi B, negasi A dan B, B, A dan negasi B. Yang berikutnya adalah inputan yang horizontal, itu adalah negasi C, negasi D, negasi C dan D, C dan D, C dan negasi B. Jadi intinya kita masukkan nilai dari segmen dari A-nya itu, yang itu adalah 1, 0, 1, 1, 1, berikut dan berikutnya, itu ke dalam Karnaugh Map-nya itu. Cara menempatkan segmennya itu bagaimana sudah kita pelajari, yaitu adalah dengan cara seperti lompat-lompat, yaitu lompat-lompatnya yang saya masukkan adalah misalnya adalah M0, ini M1, ini lompat ke M2, lalu ke sini lagi M3, lalu masuk ke baris berikutnya M4, maksudnya 0, ya, ini M4, ini M5, lompat M6, ini M7, yang berikutnya adalah lompat lagi ke sini, M8,
M9, lompat M10, ini M11, lalu berikutnya masuk ke baris yang ini M11, M12, M3, maksud saya ini M12, ini M13, ini M14, dan yang terakhir M15. Jadi kita masukkan nanti nilai dari segmen A ini ke dalam karena M itu. Yang kita tahu ini bisa kita lihat ini 1, ini 1, ini 0, ini 0 atau M1, lalu lompat ke M3, M3-nya itu sini, lalu M4, dan maksudnya sini M2, sini M3. Jadi seperti itu. Jadi kita tulis sigma M-nya atau sigma metode, sigma min-term-nya, yang dimana kita tulis yang hanya bernilai 1 saja. Itu bisa kita lihat M0 bernilai 1, M2 bernilai 1, dan maksudnya sini sini M2 bernilai 1, dan M3 bernilai 1, M5, dan seterusnya. Lalu step berikutnya adalah kita kelompokkan yang dimana yang bernilai 1 itu dalam suatu kelompoknya ini kita buat seminim mungkin dengan anggota dari 0 atau 1 ini, anggota inputannya sebanyak mungkin ini sendiri itu hanya dapat kita muat dalam 2 anggota ataupun 4 anggota ataupun 8 anggota ataupun 16 anggota. Jadi bisa kita lihat sini pengelompokannya adalah yang pertama ini. Pengelompokannya pertama yang ini, angka 1 ini dan angkanya 1 ini di bawah ini. Kita bisa mengkelompokkannya dari sini ke sini. Jadi kita lihat inputan mana yang bernilai sama, yang mewakili angka 1 ini dengan angka 1 yang ini. Bisa kita lihat yang sama itu adalah yang dari vertikalnya dulu adalah negasi B. Lalu kita lihat dari yang horizontalnya, yang sama adalah negasi C dan negasi D. Jadi kita tulis negasi B dan negasi C dan negasi D itu untuk yang pertama ataupun kelompok pertama. Berikutnya kelompok kedua yang adalah ini. Kita lihat yang sama yaitu A dan negasi B. Lalu kita lihat yang sama untuk baris horizontalnya yaitu adalah negasi C. Jadi kita tulis A negasi B negasi C. Ditambah berikutnya adalah kelompok yang ini. Maksud saya kelompok yang ini. Ya bisa kita lihat negasi A dan negasi B itu sama. Nanti kita lihat bagian horizontalnya yaitu yang sama adalah D. Jadi kita tulis negasi A, negasi A dan B dan C. Berikutnya adalah kelompok terakhir, ini yang kelompok persegi. Bisa kita lihat yang sama itu adalah negasi A. Lalu ada juga yang sama di bagian horizontalnya itu adalah C. Jadi kita tulis negasi A dan C. Jadi semua inputannya ini atau semua kelompoknya ini kita buat persamaan, kita masukkan dengan persamaan tambah atau kata atau. Jadi negasi B, negasi C, negasi D, atau B, negasi B, negasi C, atau negasi B, B, D, atau negasi A dan C. Jadi setelah kita dapat rangkaian, maksud saya persamaan yang sesingkat mungkin dari karena map itu, kita masukkan ke dalam rangkaiannya. Kita tulis nanti A, B, C, D. Ini lambang untuk bernilai negasi, ini negasi, dan ini untuk berlambang dan ini dan ini dan ini dan. Jadi kita mulai dari negasi B, negasi C, dan negasi D. Itu adalah yang ini kita dapat dari negasi B, negasi C, negasi D, dan begitu seterusnya sampai nanti kita masukkan dalam rangkaiannya ini. Kita buat lambang gate atau lambang gate OR untuk menginput semuanya dan kita dapat nanti hasilnya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang segmen ke B. Sama saja seperti yang di segmen A, kita masukkan inputan B ini itu ke dalam kernel map-nya itu, lalu kita buat sekelompok seminim mungkin dengan anggota sebanyak mungkin. Jadi kita dapat di sini adalah yang pertama itu adalah ini, kelompok yang ini dan kelompok yang ini. Jadi digabung. Jadi bisa kita lihat ada negasi B yang sama dan yang sama lagi negasi C. Jadi kita tulis negasi B dan negasi C. Berikutnya kita lihat lagi
kelompok yang sama itu adalah kelompoknya yang berikutnya itu adalah yang ini, yang di baris pertama. Bisa kita lihat penggabungan kelompoknya dan kita lihat hanya yang sama, yaitu yang hanya di inputan vertikal, yaitu negasi A dan negasi B. Jadi kita tulis. Jadi berikutnya itu yang ini, kelompok ini. Baris pertama kelompok pertama dan baris kedua kelompok kedua. Atau bisa kita katakan ini M0, 1, M2, M, ini M0 dan M4. 1, 2, 3. Ya, ini M0 dan M4. Kita mendapatkan yang sama itu adalah negasi A-nya 1 dan bagian vertikal dan bagian horizontalnya itu negasi C dan negasi D. Jadi kita tulis negasi A, negasi C, negasi D. Berikutnya yaitu kelompok ini. Kelompok terakhir, kita dapat yang sama itu dalam vertikalnya itu negasi A dan yang baris inputan horizontal itu CD. Jadi kita tulis negasi A, CD. Jadi untuk rangkaiannya, bentuk rangkaiannya juga sama seperti yang A. Kita tulis, maksudnya kita gambar ada get or, maksudnya get not, dan get end gitu. Jadi kita masukkan inputannya sesuai dengan yang ini, sesuai dengan yang persamaan yang kita dapatkan tadi. Ini merepresentasikan negasi B dan negasi C, ini negasi A dan negasi B, ini negasi A dan negasi C dan negasi D, ini negasi A, C, dan D. Setelah itu, setelah dapat rangkaiannya, kita masukkan ke dalam get or, karena ini adalah tambah. Jadi kita dapat hasilnya adalah negasi B, negasi C, tambah atau negasi A dan negasi B, atau negasi A, negasi C, negasi D, atau negasi A dan C dan D. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tentang 7 segment display yang dengan inputan A, B, C, D dan segmen LED A sampai G, dan begitu juga dengan Karnaugh map dari segmen A dan segmen B, dan juga rangkaian A dan rangkaian B. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi perkenalkan, namaku Alisa Shen Kurniawan dari kelas A dengan NIM 24060124120038. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari 7 segmen oleh Excel tadi, langsung ke poin atau output yang menghasilkan output D dan output E. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sebelah kanan sini, output dari D sendiri itu ada 1011011111, di mana menunjukkan bahwa minterm dari si output D ini ada pada mintermnya di 0, 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Oh ya, ini 10 sampai 15-nya itu nanti yang nyala hanya pada output G saja. Jadi ada di sini kurang ditambahin, tapi nanti hasil outputnya G-nya yang 1. Semua sisanya A sampai F outputnya akan hasilnya 0. Karena akan menghasilkan strip, jadi yang nyala hanya G saja. Nah, jadi langsung aja diaplikasikan ke key map-nya. Di sini key map-nya berarti ada di satu di sini, di sini. Nah, di sini kita bisa ngelompokin si satu-satu output yang hasilnya 1 ini. Jadi di sini yang di sini bisa kita kelompokin dengan yang di bawah. Yang di bawah ada 2, bisa kita kelompokin. Yang ini juga bisa, ini bisa, dan ada 1 yang nyempil di sini, jadi dia sendiri. Nah, jadi di sini yang oranye ya, yang pertama kita akan ngelompokin yang warna oranye ini. Di sini dia ada di
B negasi, C negasi, D negasi. Jadi kita taruh di sini B negasi, C negasi, D negasi. Or plus tanda tambah ini artinya atau or. Jadi lanjut lagi, kita akan mengelompokkan yang biru muda. Ini jadinya karena yang di sini yang sama adalah A dan B negasi, jadi A dan B negasi dan C negasi. Karena di D-nya ini beda, jadi nggak kita masukin. Kita cuma pakai yang variabelnya atau ABCD-nya yang sama. Lanjut, kita akan kelompokin yang hijau dulu. Jadi di sini yang sama adalah A negasi, B negasi, dan C. Jadi kita masukinnya di sini A negasi, B negasi, C, or lanjut lagi yang pink. A negasi, C, D negasi. Or yang satu sendiri di sini berarti semuanya kita tulis, jadi A negasi, B, C negasi, D. Jadi kita dapat persamaannya B negasi, C negasi, and D negasi, or A and B negasi, and C negasi, or A and B negasi, and B negasi, and C, or A negasi, and C, and D negasi, or A negasi, and B, and C negasi, and D. Lanjut kita bikin ini sirkuitnya. Sirkuitnya simple aja, jadi kita tinggal ikutin aja sesuai persamaannya tadi. Kita dapat persamaannya di sini B negasi, C negasi, D negasi. Jadi kita tinggal by not gate. Ini gerbang not. Di sini ada AND gate sama OR gate. Jadi kalau misalnya di sini B negasi, C negasi, D negasi, berarti nanti di B negasinya kita lalui not gate, kemudian disambungkan ke AND gate-nya si B negasi, C negasi, D negasi ini. Lanjut lagi yang C sama dilewatin 0 dan seterusnya. Pokoknya ikutin aja sesuai persamaannya. Kalau semuanya udah dimasukin ke AND gate-nya, baru kita masukin ke OR gate. Jadi di sini input OR-nya ada 5. Soalnya di sini ada berapa? Ada 5 yang harus kita OR-kan. Jadi hasilnya akan menghasilkan persamaan ini. Lanjut ke yang output yang E. Di E ini outputnya yang nyala atau yang menghasilkan 1 itu ada di min-termnya di 0, 2, 6, dan 8. Jadi di sini sama min-termnya jadi M0 plus M2 plus M6 plus M8. Masukin lagi ke keymapnya kayak tadi sama. Jadi di sini tinggal kita kelompokin lagi. Jadi yang pertama kita bakal kelompokin yang pink. Yang pink ini nih. Yang nyambung sama si ujung sini. Jadi di sini yang sama itu A negasi, B negasi, dan D negasi. Kayak di sini A negasi, B negasi, D negasi. Or kita kelompokin lagi yang hijau, yang nyambung atas sama bawah ini. Jadi B negasi, C negasi, D negasi. Or yang biru ini yang sama di sini A negasi, jadi A negasi, C, D negasi. Jadi persamaannya kita dapat kayak gini. Lanjut dibikin sirkuitnya sama kayak yang sebelumnya, tinggal kita sambung-sambungin aja sesuai persamaannya. Seperti yang ini A negasi, B negasi, D negasi. Jadi nanti di sini nyambungnya akan lewat not gate, terus lanjut ke AND gate-nya. Sama dengan yang B, lewat not gate, karena di sini negasi, jadi not, terus dimasukin ke AND gate-nya. Yang D juga lewat not, masuk ke sini, jadi kan jadi di M-nya di sini. Terus lanjut lagi, kita masukin ke OR-nya. Jadi input array di sini ada 3, masukkan persamaan yang ini tadi. Ya, jadi gitu untuk yang output D dan E.
Halo, perkenalkan nama saya Akmal Zaki Rahmatullah dari Informatika A dengan NIM 24060124140151. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian logika yang digunakan untuk menghasilkan output yang dapat mengontrol 7 segment display, yang lebih spesifiknya F dan G, yang telah disederhanakan menggunakan K-map. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sum of minterms dari huruf F. Di huruf F sendiri, sum of minterms-nya adalah 0, 4, 5, 6, 8, dan 9. Bagaimana kita menemukan sum of minterms tersebut? Mari kita lihat tabel kebenaran. Di tabel kebenaran, F sendiri itu nyala ketika di huruf 0, 4, 5, 6, 8, dan 9, sehingga kita dapat di minterms-nya adalah 0, 4, 5, 6, 8, dan 9. Lalu untuk K-maps itu sendiri, awal-awal kita harus mencari fungsinya itu. Yang pertama dari sini, AB, CD. Karena A negasi, B negasi bertemu dengan A biasa negasi B, maka yang bersisa hanyalah B negasi, C negasi, dan D negasi, sehingga kita dapatkan ini. Lalu yang kedua ada A negasi B bertemu dengan C negasi, D negasi, C negasi, dan D biasa. Karena di sini sudah D biasa bertemu dengan negasi D, maka yang tersisa hanyalah negasi C, sehingga fungsi yang didapatkan adalah N negasi B, C negasi. Yang ini, yang ini. Lalu yang ketiga, kita dapati fungsi, kita tarik dari sini lalu ke sini, dimana itu adalah A negasi B bertemu dengan C negasi, D negasi, dan C biasa, dan D negasi. Karena C bertemu dengan negasinya sendiri, maka nilai C hilang, maka bersisa A negasi B, D, dan negasi D yang ini. Oke, maka setelah itu kita akan lihat rangkaian dari fungsi tersebut. Yang pertama itu kita mendapati ada 3 fungsi get, yaitu not, and, dan or. Untuk fungsi yang pertama, untuk gate pertama, kita dapatkan A negasi, B biasa, dan C negasi untuk membuat gate tersebut. Karena berdasarkan dari fungsi yang kita sudah dapat dari K-maps sebelumnya. Lalu yang kedua itu kita dapati B negasi, C negasi, dan D negasi. Lalu untuk gate yang ketiga adalah A biasa, B negasi, dan C negasi. Lalu gate N yang terakhir kita dapati negasi A, B biasa, dan negasi D. Lalu setelah kita mendapati 4 fungsi N tersebut, kita akan jumlahkan untuk mendapati output yang kita inginkan nantinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sum of minterms dari huruf G di 7 segment display. Mengapa kita mendapati 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 untuk sum of minterm huruf G? Karena dalam tabel kebenaran huruf G hanya aktif ketika berada di angka 2,
3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Oleh karena itu kita dapati sum of mintermsnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Lalu untuk keymapsnya kita akan mendapati seperti ini, dimana ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oleh karena itu kita akan membuat lingkaran untuk mengetahui fungsi dari keymaps ini. Awal-awal adalah yang ini terlebih dahulu, CD dan C negasi D. Karena C negasi D adalah sebuah fungsi N, maka D itu dapat dihilangkan, jadi menyisakan C. Lalu kemudian di sini adalah A negasi dan B negasi, sehingga kita mendapati A negasi B dan C. Untuk fungsinya adalah di sebelah sini. Lalu yang kedua itu adalah A negasi B dengan C negasi, karena dalam fungsi N jika huruf biasa bertemu dengan negasinya dia akan menghilang, maka yang tersisa adalah A negasi, B, dan C negasi, sehingga didapati A negasi, B, dan negasi C. Lalu untuk yang ketiga kita tarik dari sini dan di sini. Lalu kita akan mendapatkan A negasi, B, lalu C negasi, D negasi bertemu dengan C negasi, C biasa, negasi D. Karena C bertemu dengan negasi C, maka yang tersisa hanyalah negasi D, sehingga yang didapatkan adalah A negasi, B, negasi D. Lalu untuk yang terakhir di bawah sini, yaitu A negasi, A biasa, negasi B, dan C negasi, karena D bertemu dengan negasi itu sendiri. Maka oleh dari itu kita akan dapatkan A, B negasi, dan C negasi. Lalu untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kita hanya perlu menarik garis dari variabel yang kita ketahui ke fungsi gate, dimana di sini untuk gate yang pertama adalah fungsi gate N dengan dipertemukannya dengan negasi A, B, dan negasi C, lalu akan membentuk gate seperti ini menjadi A negasi, B, C negasi. Lalu untuk gate N yang kedua, di sini ada huruf A biasa, negasi B, dan negasi C, sehingga terbentuklah fungsi negasi seperti ini. Lalu yang ketiga ada negasi A, negasi B, dan C biasa. Lalu untuk yang keempat, fungsi N keempat yaitu A negasi, B biasa, dan D negasi. Setelah kita mendapati keempat dari fungsi N gate-nya, kita tambahkan untuk menjadikan fungsi agar kita bisa membuat agar kita dapat mengeluarkan output yang nanti kita ingin keluarkan.